PLT Ketua Komisi Pemilihan Umum Muhammad Afifuddin mengaku sudah menerima keputusan Presiden soal pemberhentian Hasyim Asyari. Afifuddin mengaku akan menunggu mekanisme di Komisi 2 DPR RI yang punya kewenangan menyeleksi para calon komisioner KPU RI. Kepresnya kan sudah kami terima per kemarin kalau nggak salah, kemudian tentu kami akan menunggu proses PAW-nya yang nanti akan dibahas di Komisi 2, kemudian mungkin akan diajukan penggantiannya atau proses pelantikannya ke Presiden. Kami sendiri sebenarnya dalam proses belum kami bahas secara komprehensif juga apakah akan segera kita definitifkan pembahasan kembali ketua definitif atau nunggu nanti. Jadi ini soal pilihan. Kalau persoalan PLT itu durasinya adalah 3 bulan dan bisa diperpanjang satu periode lagi, satu putaran lagi bisa 3 bulan lagi. Tapi pada intinya kami belum bahas langsung untuk tindak lanjut pasca surat atau kepresnya Presiden ini kami terima. Berarti masih menunggu dari DPR? Ya bisa semuanya kita lakukan, kan kami juga bisa melakukan pembahasan lebih awal untuk itu. Tapi intinya belum kita bahas karena teman-teman berbagi, ada yang di Sumbar, ada yang di Kaltara. Informasi terkini dari gedung KPU RI akan langsung disampaikan oleh reporter TV One ada Nadila Saleh. Nadila Saleh, kami ingin tahu perkembangan terbaru dari KPU setelah PLT Ketua KPU menerima surat pemberhentian Hasyim Asyari. Silakan Nadila. Iya, Andro, Ginavita dan juga pemirsa, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda tadi, dapat informasikan maksud kami bahwa memang saat ini sejumlah persiapan yang dilakukan oleh KPU menyongsong pemilihan kepala daerah serentak ini terus dilakukan. Karena kita ketahui bersama bahwa pemilihan kepala daerah serentak ini akan dilakukan secara serentak di 37 provinsi di seluruh Indonesia, dan dalam hal ini yaitu ada sebanyak 508 kabupaten kota yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah serentak ini. Memang tadi Andro, Ginavita dan juga pemirsa, tadi kami sempat melakukan wawancara dengan PLT Ketua KPU yaitu Muhammad Afifuddin dan menjelaskan sejumlah persiapan dan juga dinamika-dinamika yang terjadi selama dalam hal menyongsong pemilihan kepala daerah akan berlangsung. Pencoblosannya ini berlangsung pada bulan November nanti. Ini ada 3 poin yang bisa kami informasikan, Ginavita dan juga Andro. Yang pertama, ini berkaitan dengan persiapan KPU saat ini untuk menyongsong pemilihan kepala daerah, yaitu tengah menyiapkan logistik. Nah, memang dalam hal ini logistik ini menjadi hal yang krusial ataupun hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh KPU, karena mengingat ini bukan hanya berkaitan dengan bagaimana pendistribusian saja, tapi juga ini berkaitan dengan bagaimana persiapan dan juga apa saja hal-hal yang perlu dipersiapkan agar nantinya seluruh logistik yang dipersiapkan oleh KPU ini akan tiba ataupun sampai di seluruh provinsi ataupun seluruh lokasi yang akan berlangsung pemilihan kepala daerah nanti begitu. Dan dalam hal ini memang tadi juga sempat disinggung juga oleh Ketua PLT KPU yaitu Muhammad Afifuddin yang berkaitan dengan pemberhentian Ketua KPU sebelumnya, bahwa memang dalam hal ini Afifuddin menjelaskan bahwa terkait dengan pemberhentian ini nantinya tentu tidak akan mempengaruhi pemilihan kepala daerah nanti, dan berkaitan dengan hal ini nantinya KPU dan juga Komisi 2 akan melakukan rapat yang akan berlangsung dalam beberapa waktu yang memang belum ditentukan, namun akan berlangsung sebentar lagi begitu. Dan berkaitan dengan hal ini juga tadi sempat disebutkan juga oleh Muhammad Afifuddin yang berkaitan dengan masalah logistik ini juga. Afifuddin menjelaskan bahwa salah satu hal yang menjadi pertimbangan oleh KPU yang berkaitan dengan proses pemilihan kepala daerah ini adalah masalah daerah-daerah yang tengah mengalami permasalahan ataupun mengalami bencana, salah satunya Gorontalo, yang mana nantinya ini juga akan menjadi pertimbangan ataupun pembahasan yang lebih lanjut dalam hal ini kepada KPU. Sementara itu, Nadila Saleh mengabarkan langsung dari gedung KPU RI Jakarta. Terima kasih.